Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastiti Kusumaningtyas, guru matematika di SMAN Negeri Umbul Sari. Saya siap mengikuti EJIS 2026. Tema yang saya ambil adalah inovasi dalam pendidikan dan kurikulum abad 21. Dan saya mengambil judul yaitu merancang pembelajaran dengan metode teaching at the right level, di mana hal ini adalah memperhitungkan kemampuan matematika siswa ketika mereka belajar. Saya dalam memulai pembelajaran ini, saya membagi siswa menjadi 3 bagian. Jadi siswa dalam satu kelas akan saya bagi berdasarkan kemampuan matematika, kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Tentunya saya akan memberikan metode yang berbeda untuk melayani kebutuhan mereka. Dengan adanya hal ini, tentu motivasi siswa untuk belajar matematika akan semakin tinggi. Dengan tingginya motivasi itu, otomatis akan meningkatkan nilai matematika mereka dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang merasa nggak sehat hari ini? Tidak. Silahkan scan barcode berikut. Oh, senyum, terharu, bahagia, sangat senang. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini kan? Ya. Untuk berikutnya saya akan memeriksa siswa yang tidak hadir hari ini. Tetapi yang hadir tetap anak-anak. Dan sampaikan buat terbaik kalian. Siap, Bu. Yang pertama Ahmad Zaidan Zidna. Tidak ada jalan pintas menuju suksesan, hanya kerja keras dan tekad. Jadi harus bertekad terus ya. Arin Laura. Aurelia Rasita. Hidup adalah petualangan, mati perjalanannya. Ayu Sri. Sakit. Diana. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar lebih baik. Makna. Rafli. Apa yang Allah rasakan tidak akan bertukar. Ini dari transformasi geometri. Untuk subtopiknya adalah translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian translasi. Lalu yang kedua, menemukan sifat-sifat bayangan titik hasil translasi. Jadi, kalau misal translasi itu adalah pergeseran, seperti ini. Fevi dan Sabrul. Oke. Misal saya adalah titik 0, maka Fevi adalah titik 1,1 dan Sabrul adalah titik 1. Asesmen formatif untuk menguji kalian sudah memahami atau belum terkait materi translasi ini yang akan saya berikan di akhir pembelajaran hari ini. Itu terkait asesmen yang akan kita ceritakan. Jelaskan materinya. Translasi adalah bagian dari transformasi geometri. Ada di kelas 12 materi. Yang dipelajari apa saja? Ada arti transformasi dan jenis-jenis transformasi serta jenis-jenis translasi. Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan yang akan kita pelajari adalah terkait translasi. Definisi dari translasi adalah ini adalah pengertian dari translasi. Jadi bisa dilihat di sini dari titik A ke titik A aksen. Untuk bayangannya kita pakai aksen sebagai tanda pembeda ya. Dia bentuk segitiganya berubah nggak? Ya.
bisa dilihat video ini, video sederhana terkait translasi. Silahkan diperhatikan yang mana saja dari translasi. Kalau refleksi ada sudah kita bahas secara singkat ya. Yang mengalami perpindahan itu tadi siapa saja? Bola, mobil. Sudah ya? 4 benda itu mengalami pergeseran. Aurel, ada Aurel? Ada. Ya. Aurel kan rumahnya dekat sekali ya? Ada di berapa meter kira-kira ya Aurel? 600 meter. Dari rumahmu untuk ke sini adalah jalan kaki. Nah, jalan kakinya ini dari rumahnya Aurel adalah ke arah utara sejauh sekitar 100 meter, lalu berjalan lagi ke arah SMA Mangkursari sejauh 500 meter. Itu disebut juga sebagai translasi, yaitu pergeserannya. Jadi dari kalian berangkat sekolah untuk sampai di sekolah itu juga merupakan translasi. Ada pergeseran-pergeseran yang dilakukan. Jadi translasi itu tidak terbatas di bergeser satu arah saja. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terkait translasi, sekarang silahkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan lakukan menggunakan kelompoknya kalian. Langsung ya, saling berhadapan dengan anggota kelompoknya dan guru akan membagikan LKPD sesuai kelompoknya kalian. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah duduk dengan nyaman? Kemarin yang sudah kita diskusikan untuk membentuk kelompok 1, 2, 3 sampai berapa kelompok? 3. Mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Nah, silakan diperhatikan dari lembar kerja peserta didik. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang kita gunakan sebagai acuan mengerjakan LKPD ini. Lalu ada petunjuk penggunaan. Sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Yang kelima, jika mengalami kesulitan, bisa menanyakan kepada guru. Ada pertanyaan dari petunjuk LKPD? Tidak ada. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
Mari, ada selesai. Sudah ya, sekarang waktunya kalian untuk memverifikasi. Gimana diskusinya? Sudah selesai? Jadi sekarang adalah kita akan memverifikasi hasil, yaitu ada beberapa kelompok yang akan maju. Semua kelompok nanti akan maju dengan satu generasi. Yang pertama kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3. Untuk yang kelompok lainnya silakan diperhatikan dan tanyakan mana yang kalian belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi Gambar suatu titik koordinat yang membentuk. nah, seperti titik koordinat yang membentuk segitiga. Lanjutkan. Di titik yang pertama ada titik min 2,3. Min 2,3 itu titik apa? Titik A. Di titik B ada min 1,2. Di titik C ada min 5,3.
matriks A, B. Tiga yang ada di gambar tersebut itu ditranslasikan sebanyak 7 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Ada 2 min 5, dan di sumbunya ada min 5, min 3, dan komponen perpindahannya sama, yaitu 7, min 2. Kita translasi dari hasil kita ini. Min 2 adalah min 1, min 1. Di titik asal yang C dengan G. Tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lestari dari kelompok 2 yang bertanya, jadi itu rumusnya untuk mencari komponen perbedaan antara segitiga ABC sama segitiga A aksen B aksen itu gimana? Jika tulis apa? Jika misalkan ABC kita pakai ABC. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang ditanyakan sama kelompok 2 tadi kan cara menghitung komponen perpindahannya. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi, untuk translasi jika dilakukan sepanjang garis horizontal yang mendatar, itu bila ke kanan bisa dikatakan positif dan kalau ke kiri adalah negatif. Dan di perintahnya kita coba ambil di kegiatan 2 ya. Di kegiatan 2 kan di situ dikatakan titik tersebut bayangkan jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Jadi 4 satuan ke kiri itu kan ditranslasikan secara horizontal. Kalau ke kiri berarti kan kita katakan sebagai tadi negatif. Dan untuk yang 2 satuan ke bawah kan berdasarkan dari cara vertikal. Jadi kalau ke bawah juga negatif. Jadi kita bisa ambil dari situ 4 satuan ke kiri, berarti kita bisa bikin itu jadi min 4 dengan yang titik kedua yang bagian Y itu juga sama titik asal yang Y ditambahkan dengan titik asal dengan titik translasi yang Y. Yang kelas 2. Terima kasih. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok 5. Yang Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang Yang kelompok 5 akan mempresentasikan pendidikan yang banyaknya. A 2,3 titik B 5,3 dan titik C min 1,2 dengan bayangan A aksen 3,5,0 B aksen Ya, itu tadi yang nomor 2 cari garis derajat terhadap titik terhadap bayangannya. Bisa dicoba ya itu jawabannya. jadi ditarik ya dari A ke A aksen
teruskan dari C ke Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panas semua kan ini? Sudah. Kita perlu pendinginan. Biar agak dingin. Ya. Sekarang kita berdiri dari tempat tidurnya masing-masing. Mau ke barisan. Negatif 5, 7, 8, 12, 12, 10, P3, P2. Ya, sudah panas kan? Oke, kembali ke tempat duduk. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada sama sekali? Oke, berarti saya yang tanya ya. Oke, 1. Sifatnya translasi apa? Siapa yang bisa katakan? Bentuk dan ukurannya tetap. Bentuk dan ukurannya tetap. Kedua, ada lagi yang mau katakan? Sifatnya translasi. Enak. Tempatnya berubah. Tempatnya berubah. Lalu ada lagi. Panjang garis tetap sama. Panjang garisnya tetap sama. Kalau ada lagi? Tidak. Oke. Terus lalu berikutnya, karena kalian sudah memahami, kita review sebentar ya. Jadi translasi itu dibagi menjadi 3, ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan vertikal. Sudah sesuai kan dengan hasil yang kalian dapat di LKRD-nya kalian? Vertikal, horizontal, dan vertikal dan horizontal. Oke. Sudah paham? Terus untuk asesmen formatif, untuk menguji kalian, bisa di-scan dulu ya. Bisa di-scan hasilnya. Ini apa sendiri? Jadi nanti akan aku share ya, akan saya share berapa nilainya kalian masing-masing. Loh, ini belum tim. Loh, apa tuh dibersihkan aja? Untuk yang tim silakan dipilih satu. Keluar dulu dari asesmen formatifnya, terus ke refleksi ya. Isi refleksinya. Iya, sekian yang refleksi. Tadi ada asesmen formatif. Asesmen formatifnya silakan dikerjakan di rumah. Sekarang adalah refleksi. Oh, ini. Sudah selesai scan-nya? Nah, tolong diisi. Lalu berikutnya adalah ada penilaian diri. Sudah ya? Penilaian dirinya bisa diisi
Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai. Gimana? Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran di materi berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Jadi kalau tetap bidangnya kita pakai bidang kartesius, tapi metodenya bukan bergeser lagi tapi bercermin, gitu ya. Atau bisa kita sebut juga sebagai kebalikannya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Ketua kelas minta tolong untuk Persiapan. Sebelum mengakhiri pada hari ini, marilah kita doa bersama. Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih atas antusiasme kalian.